Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan dan juga kemudahan sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Zahra Syifa Amalia. Di sini saya bertujuan untuk memaparkan hasil materi saya mengenai rencana pembangunan Dufan di Kota Bogor. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih kalau misalkan setiap tahunnya lebih dari 10 juta orang mengunjungi Bogor untuk berwisata? Nah, gimana kalau misalkan Bogor tidak hanya akan terkenal dengan kebun rayanya, tetapi dengan taman hiburan yang baru, yaitu Dufan. Oke, baik, mungkin di sini semuanya sudah sangat familiar dengan apa itu Dufan. Dufan merupakan kepanjangan dari dunia fantasi. Dufan ini pertama kali dibuka pada tanggal 29 Agustus 1985. Dufan ini menjadi kawasan outdoor entertainment fisika terbesar di Indonesia yang memanjakan pengunjung melalui fantasi keliling dunia dengan wahana berteknologi canggih. Oke, mungkin di sini banyak yang bertanya-tanya, apa sih alasan saya ingin membangun Dufan di Bogor? Seperti yang kita tahu bahwa Dufan itu terletak di Ancol yang notabene berada di Jakarta. Jadi saya memiliki tujuan agar masyarakat yang tinggalnya jauh dari daerah Jakarta dan tidak terprovide dengan adanya jalan tol bisa mendapatkan akses dengan mudah ke Dufan tanpa melakukan perjalanan jauh ke Jakarta. Oke, baik, dengan saya membuka bisnis ini tentu saya ingin menarik perhatian para investor. Makanya saya di sini sudah mempertimbangkan apa-apa saja benefit yang akan diperoleh oleh investor jika menanamkan modalnya di bisnis saya ini. Oke, baik, benefit pertama yang akan diperoleh oleh investor itu adalah inovasi hiburan dan juga branding. Dengan membawa Dufan yang sudah memiliki nama ke Bogor, maka pasti akan memberikan citra yang kuat, terus udah gitu akan mendapatkan antusiasme yang tinggi daripada wisatawan. Jadi dengan dibukanya Dufan di Bogor pasti akan sangat menarik para wisatawan untuk datang. Selain itu juga kita bisa melakukan inovasi terhadap wahananya seperti penggunaan teknologi yang sudah canggih saat ini seperti AR atau VR seperti itu. Lalu yang kedua adalah lokasi yang strategis. Seperti yang kita tahu bahwa misalkan Bogor itu berada di tengah-tengah antara kota Jakarta dan juga dari arah puncak. Udah gitu Bogor juga sudah terprovide oleh adanya jalan tol, maka Bogor memiliki akses yang sangat mudah untuk dilalui para wisatawan yang ingin datang ke Dufan ini. Jadi lokasinya yang sangat strategis. Lalu yang terakhir adalah potensi kolaborasi dengan instansi. Seperti yang kita tahu bahwa Dufan merupakan salah satu taman hiburan terbesar di Indonesia yang juga menarik minat para wisatawan, terutama dari para sekolah atau dari berbagai organisasi. Jadi kita bisa melakukan kerjasama dengan para sekolah dan juga organisasi ini untuk mengadakan adanya acara outing dan juga edukasi. Terbaik selanjutnya, dengan adanya rencana pembangunan Dufan di Bogor ini, saya sudah mempertimbangkan apa saja kendala yang mungkin akan kita lalui saat pembangunan Dufan ini. Dan sebenarnya sangat banyak kendalanya, tapi saya memilih 3 yang mungkin menjadi masalah utama yang akan kita hadapi. Masalah yang pertama itu kemacetan dan juga infrastruktur. Seperti yang kita tahu, Bogor merupakan salah satu kota besar di Indonesia, jadi tidak akan luput dari yang namanya kemacetan. Makanya solusi dari saya itu, saya ingin kita menggandeng atau menjalin kerjasama dengan transportasi lokal atau transportasi umum dengan menyediakan shuttle bus dari titik-titik utama. Selain bermudah mengefisienkan para wisatawan untuk datang ke Dufan tanpa harus terkena macet, saya juga mengajak para masyarakat untuk lebih mengurangi penggunaan transportasi pribadi dan juga lebih mengutamakan transportasi umum agar kita bisa mengurangi dampak negatif seperti polusi dan juga bisa mengurangi yang namanya kemacetan di beberapa titik gitu.
Nah, manfaat yang akan kita dapatkan dari solusinya ini, akses yang lebih baik, yaitu akses mengunjungi Dufan akan semakin mudah, memungkinkan lebih banyak pengunjung untuk datang. Oke, baik, yang selanjutnya adalah kompetisi dengan destinasi wisata lokal. Seperti yang kita tahu bahwa Bogor ini memiliki banyak akses terhadap wisata alam seperti perjalanan ke gunung, terus di sini juga banyak curug-curug yang mungkin menjadi ketertarikan masyarakat zaman sekarang. Terus udah gitu juga Bogor dekat dengan puncak yang notabene-nya sebagai tempat refreshingnya orang-orang kota. Jadinya kita pasti akan sangat bersaing dengan wisata lokal tersebut. Maka solusi yang saya harapkan itu dengan adanya keunikan dan konsep yang berbeda. Jadi dengan kita menawarkan konsep unik yang berbeda seperti wahana berteknologi canggih dan juga inovasi-inovasi lainnya yang akan mungkin kita kembangkan pada saat nanti pembangunan tersebut terjadi, itu pasti akan menarik perhatian para wisatawan untuk mencoba hal-hal baru yang akan kita tawarkan. Nah, manfaatnya dari solusinya tersebut adalah daya tarik yang meningkat. Dufan dapat menarik pengunjung yang sebelumnya lebih memilih wisata alam, menjadikan taman hiburan sebagai pilihan utama. Oke, baik, masalah yang terakhir atau yang juga bisa disebut sebagai masalah utamanya kita adalah Bogor itu memiliki julukan sebagai kota hujan, dan sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa Dufan merupakan taman hiburan atau taman rekreasi bertemakan outdoor, jadi pasti itu menjadi tantangan besar bagi kita gitu. Nah, solusinya itu memberikan fasilitas penunjang untuk cuaca ekstrim. Contohnya itu seperti pembangunan wahana indoor dan juga atraksi-atraksi di dalam ruangan. Selain itu, saya juga mengharapkan agar nanti kita bisa menyediakan fasilitas-fasilitas yang bisa menunjang untuk cuaca ekstrim. Contohnya seperti jas hujan, terus pelindung kepala, pelindung sepatu, dan juga pasti orang-orang di depan itu suka banget yang namanya mengabadikan momen. Jadi saya pasti mempertimbangkan itu untuk memberikan fasilitas untuk pelindung HP gitu, pelindung handphone biar handphone mereka nggak kehujanan dan jadi nggak terhambat untuk mengabadikan momen kebersamaan mereka gitu. Nah, manfaat yang diperoleh dari solusi yang tersebut adalah kegiatan yang berkelanjutan. Dufan tetap akan beroperasi meskipun cuacanya buruk, menjaga aliran pengunjung dan pendapatannya secara konsisten, serta memastikan pengalaman hiburan yang baik bagi pengunjung. Oke. Nah, untuk rencana di masa depan, kalau misalkan bisa saya bilang untuk masa sekarang, saya pasti akan mencari perizinannya dulu untuk pembangunan Dufan ini, terus mengukur kelayakan wilayahnya. Lalu untuk di masa depan, kalau misalkan ternyata kita bisa mendapatkan izin untuk membangun Dufan di Bogor ini, maka saya akan memulai konstruksinya, memulai pembangunannya, lalu perekrutan dan pelatihan karyawan sebagaimana SOP-nya sebagai karyawan di Dufan, pegawai di Dufan, dan terakhir adalah pengembangan, yaitu inovasi terhadap wahana-wahana seiring perkembangan zaman. Pasti ada aja kan teknologi yang akan lebih canggih dan kita akan memanfaatkan itu sebagai ladang inovasi untuk pengembangan wahana-wahana yang akan kita fasilitaskan di Dufan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai rencanaan pembangunan Dufan di Bogor ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.